cari sampingan di dunia online itu saya agak-agak miris karena saya bukan sampingan di dunia online ini gitu. Cari sampingan di dunia online itu saya agak-agak miris karena saya bukan sampingan di dunia online ini gitu. Ini utama Mas ya? Penghasilan utama itu rezeki juga kan? Iya, di dunia online. Jadi apa ya, harus benar-benar ditekunin, fokus. Tapi saya dari dulu saya emang fokus sih Mas. Jadi kayak sekarang nih, mainan saya kan sebenarnya dari dulu banyak, pernah jadi affiliate, pernah jadi blogger gitu ya, main AdSense gitu ya. Sekarang pernah juga jualan baju anak, tapi saya tuh benar-benar nggak bisa bikin dua kerjaan dalam satu waktu, nggak fokus. Saya orangnya gitu ya, kalau udah fokus satu aja kayak gitu. Bahkan kalau misalnya saya kerja, bisa tanya ke istri saya gitu, kalau belum jadi kerjaan itu saya nggak makan. Oh, sampai segitu Mas ya? Iya, kayak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang kayak tadi misalnya kita secara ekstrim gitu ya, langsung nyemplung, belum tahu medannya gimana, belum tahu hasilnya bakal gimana, lebih baik diamati dulu. Walaupun banyak orang bilang kalau nggak sekarang kapan lagi, kalau gue udah kayak lo masih kemana gitu kan. Ya harus benar-benar diperhitungkan, apalagi buat teman-teman yang sudah punya tanggung jawab. Nggak bisa kita nurutin istilahnya tuh ya, soalnya buang-buang waktu, ego sendiri gitu. Iya, ego sendiri nggak bisa, itu harus benar-benar diperhitungkan itu sih. Betul. Nah, ini juga kan sekarang juga pas nih Mas, kondisinya kan memang di tengah pandemi kan. Jadi kalau kita teriak-teriaknya baru sekarang nih gitu. Tapi Mas Riko dari umur 11 tahun udah facing difficulties lah, udah banyak mengalami kesulitan baik dari sisi perjalanan hidup gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini Mas Riko mungkin bisa share ke teman-teman nih, terutama yang
apa namanya, jualan online pertama kali atau pemula, bahasa kita newbie gitu Mas. Nah, sering kali nih newbie nih ada aja komplainnya gitu kan, wah Mas kurangnya modal gitu kan, atau misalnya gaptek gitu kan. Kemudian juga misalnya, oh saya nggak bisa jualan gitu kan, itu bisa nggak Mas sharing tips dan triknya? Saya selalu bilang kalau saya ngisi seminar itu, kalau mau jualan online, lebih ke jualan online ya. Biasanya ada 3 step. Buat teman-teman yang benar-benar misalnya modal minim atau nggak punya modal sekaligus. Misalnya modalnya cuma HP sama koneksi aja. Koneksi juga numpang di McD gitu ya. Di warung. Pertama itu mungkin teman-teman bisa nyoba jadi dropshipper dulu. Dropshipper, oke. Ya. Pertama ya. Dan itu saya lakukan untuk bisnis ini. Jadi bukan cuman, dan teman-teman harus di set benar-benar di pikirannya, tujuan hidup itu bukan jadi dropshipper selamanya gitu, tujuan bisnisnya, tapi ada tingkatannya. Ketika teman-teman sudah nyaman jadi dropshipper, kemudian itu sudah bisa gitu ya, naik kelas jadi supplier. Supplier pasti kita perlu barang lebih banyak, kemudian perlu kontrol stok barang, quality barang. Ketika kita sudah bisa juga menangani supplier, kita naik kelas lagi jadi product creator. Product creator. Iya. Atau bahasa kalian mungkin bisa juga disebut brand owner mungkin. Brand owner ya, betul. Brand owner. Brand owner. Jadi ketika dan itu posisi saya sekarang ya. Jadi saya misalnya punya usaha ini, dan usaha saya sebenarnya ya belum sukses. Ini masih jauh ya Mas dari target harian saya gitu. Penjualan saat ini masih sangat jauh, masih terus ditingkatkan. Tapi dalam 1 tahun ini alhamdulillah dari mulai dropshipper, kemudian saya coba resell, dan sekarang jadi product creator, bisa gitu dengan modal yang minim, dengan bahkan saya tanpa visual gitu ya ngerjainnya, saya bisa. Apalagi saya yakin teman-teman pasti bisa lagi, apalagi buat teman-teman yang lebih milenial dari saya gitu ya. Jadi kan usianya udah di atas 30 tahun nih, pasti lebih banyak ide-ide kreatif. Yang penting konsisten. Jangan karena online juga ya bukan duit instan juga gitu. Tetap ada prosesnya Mas ya? Iya, semuanya ada proses. Kita harus belajar. Jangan semua ilmu itu diserap dulu, jangan langsung jangan langsung underestimate, jangan langsung dipraktekkan semua juga, ya harus diserap dulu semua. Pokoknya dan itu juga yang penting juga, berkomunitas. Iya, jadi buat teman-teman misalnya yang baru belajar jadi dropshipper atau reseller, boleh gabung di komunitas dropshipper, komunitas reseller, atau misalnya main di marketplace, gabung di misalnya di Shopee ada komunitas seller Shopee, atau di Lazada ada Lazada nongkrong gitu ya. Ya, jadi ketika kita punya komunitas, karena kita bisa menemukan orang yang sama-sama memiliki masalah dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang, dan di situ ada penyelesaiannya. Selain kita bisa mendapatkan penyelesaian atas masalah yang sama, kita juga bisa termotivasi dengan pencapaian teman-teman yang lain, atau bisa bersyukur dengan pencapaian teman-teman yang masih di bawah kita. Nah ini Mas, kita ngomongin tentang dekor. Kemarin saya cek loh tokonya, toko Mas Riko dan kawan-kawan di Shopee itu luar biasa ya, baru 1 tahun. Itu pun kata Mas Riko baru diseriusin habis lebaran ya? Shopee-nya baru habis lebaran. Baru habis lebaran kemarin gitu kan. Cuma hari ini aja nih, kebetulan tanggal 9 ya, 9 September gitu kan. Tadi saya tanya ke tim admin, udah sampai di angka 200-300 dari satu marketplace gitu Mas. Nah itu kemarin juga dapat info Mas, kira-kira sekitar berapa di sebulan itu udah ada angka belasan ribu gitu. Nah dekor-dekor sendiri itu biasanya boleh cerita nggak punya berapa toko di marketplace, terus dari tiap-tiap toko itu orderan atau closingannya setiap hari, atau pas lagi rame-rame rata-rata berapa ratus Mas per hari? Ya kalau marketplace sih namanya waktu itu saya belajar ya, saya mulai itu semuanya saya cobain, Topet, Lazada, Blibli, JDID, Shopee, saya cobain semua. Cuman awal-awal itu karena keterbatasan pengetahuan juga, jadi yang kayak saya bilang tadi, saya itu orangnya fokus gitu ya. Jadi fokus di Lazada dulu awal-awal. Di Lazada berarti? Di Lazada. Itu benar-benar saya main organik. Organik itu tanpa biaya iklan ya. Tanpa iklan berbayar. Jadi di Lazada itu awal-awal langsung bisa
langsung bisa nutupin kebutuhan sehari-hari lah. Waduh, UMR lah berarti ya, kurang lebih. Ya, pokoknya waktu itu saya ngerjain cuma bertiga sama istri ya. Satu saya desainer sama istri gitu. Itu makanya harus kita pelajari semuanya itu karena setiap source traffic source ya bilangnya ya. Itu berbeda-beda segmennya gitu. Lazada itu misalnya lebih organik, dia bisa bersaing dengan penjual-penjual baru itu bisa bersaing dengan penjual-penjual lama. Nah, itu lebih itu. Di Lazada itu sampai sekarang, tapi saya punya beberapa toko di Lazada gitu, jujur aja. Kurang lebih kalau diakumulasi pas lagi rame-ramenya itu ya, pas lagi peak-nya itu sampai di angka berapa ratus Mas? Kalau Lazada yang paling rame atau habis lebaran. Habis lebaran ya berapa? Iya, itu bisa 800-an. 800-an Saya pieces. tokonya ditutup dulu karena nggak ada orangnya waktu itu. Oh, sampai berkata ordernya ketumpeh-tumpeh ya. Iya. Gara-gara banjir order. Iya, tapi kalau rata-rata Lazada 200-an. Oh, rata-rata sekarang 200 pieces berarti ya. 200 pieces. Terus selain Lazada juga Shopee sekarang kan ya, yang dekar-dekar itu di Shopee. Kalau di Shopee per hari rata-rata berapa orderan? Atau kayak hari ini kan kita 99 ya, 99 itu tadi saya tanya admin, pagi aja udah ada sekitar 200-an pieces, belum nanti sesi siang. Itu bisa dijelasin nggak Mas? Oh, ada sesi pagi, ada sesi siang di Lazada dan di Shopee, terutama di Shopee. Iya, karena mainnya di dua marketplace, Lazada itu jemputnya siang, jam 1-an, jadi sesi pagi itu ngerjain Lazada semua. Oke, sekarang berarti teman-teman timnya buat pick up Lazada ya. Nanti setelah itu siang-siang ngerjain yang Shopee. Oke. Gitu, karena Shopee lebih fleksibel kan, dia kalau Lazada kan pakai Lazada Express. Jadi semuanya harus di pick up sama dia. Kalau misalnya di Shopee ada JNT, ada ID Express, ada JNE, jadi fleksibel gitu ngambilnya, bisa malam. Oke. Kalau kayak sekarang lagi 99 begini gitu kan, 99 di Shopee sampai berapa ratus Mas kira-kira? Kalau sih target sih 400. 400 loh. Kalau misalnya dari Lazada 300, 400, dari Shopee 400 ya sekitar 800, 900, bahkan mungkin bagi pikirnya pernah di angka 1000 boleh Mas ya? Belum sih. Belum ya? Mudah-mudahan itu target saya. Targetnya berapa Mas? Target jangka pendek 1000 sehari. Jangka pendek 1000. Iya. 1000 pieces sehari. Ini dijual. Ini kalau teman-teman ya nawarin secara offline ini harus datengin ke berapa orang tuh kalau dapat 1000. Itu bedanya offline dan online. Ya? Dulu saya ini cerita aja ya. Iya, oke. Karena saya ikutan workshop UMKM gitu dari salah satu kementerian gitulah ya. Ketika apa namanya istilahnya tuh, misalnya modal balik tuh ya. Oh, BEP. BEP ya. Point. BEP-nya saya tulis 1 bulan, itu disuruh mundurin jadi 6 bulan, jadi 1 tahun. Dia real katanya. Padahal yang saya ketahui kalau di online itu ya dalam 1 hari juga bisa BEP, asalkan kita bisa mencapai target kita, karena pasarnya kan kalau misalnya offline kan hanya di lokal ya. Betul. Target lokal aja, misalnya satu wilayah, 1 RT, 1 RW, 1 kelurahan. Tapi ketika kita menjual sesuatu melalui digital, itu bukan hanya itu, tapi bisa se-Indonesia, bahkan bisa seluruh dunia gitu. Internasional Mas ya? Iya, jadi nggak ada lagi yang kayak BEP sampai 6 bulan atau 1 tahun itu gitu. Oke. Mungkin terakhir Mas bisa diceritain gini, apa nih target jangka pendek dan jangka panjang dari usaha Mas Riko, Dekar Dekor, dan juga apa impian-impian ke depannya? Pertama, target jangka pendek saya ya kayak tadi, pengennya di tahun ini bisa nyampe 1000 sehari gitu ya. 1000 pieces kejualan. Kita doain ya teman-teman ya. Itu jangka pendeknya. Kemudian saya sedang itu juga sedang mengatur juga, ingin bikin brand. Oke. Bikin brand biar bisa naik level lah, jadi Shopee Mall misalnya kayak gitu kan. Jadi official store lah. Official store gitu. Kalau ada official store itu nanti penjualannya bisa berkali-kali lipat lagi Mas? Ya, lebih terpercaya aja. Oh, lebih terpercaya. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang pakai produk kita juga, kita bisa klaim kalau misalnya dia bajakan atau gimana gitu kan. Oke. Lebih safety lah. Kemudian kalau saya juga pengen bikin platform buat teman-teman
disabilitas lain untuk bisa bergabung dengan usaha saya ini, karena banyak teman-teman disabilitas misalnya yang tunarungu atau yang tunadaksa itu kan dia jago desain. Oke. Jadi mereka bisa jual desainnya ke saya, atau setiap ada penjualan desain mereka dapat recurring commission gitu. Oke, paham, Jadi paham. selain mereka punya channel untuk distribute karya mereka, mereka juga bisa dapat recurring commission tiap bulannya dari hasil penjualan di sini. Jadi saya pengen intinya mengubah usaha saya ini menjadi social enterprise. Social enterprise. Yeah. Kayaknya memang saya yang lihat kalau dari arah perbincangan kita selama ini, Mas Riko juga punya passion yang besar untuk bisa menjadi seorang socialpreneur, Mas ya. Ya, luar biasa ya. Tadi ya Mas Riko bilang ya bahwa emang sekarang itu emang spiritnya udah bukan lagi kompetisi, Mas ya. Kalau banyak kata guru-guru sih kolaborasi, benar. Jadi apapun kondisi kita gitu kan, apapun keadaan kita sebenarnya itu nggak jadi jangan jadikan itu alasan untuk kita blaming gitu kan, atau misalnya kita excuse aja bahwa kalau orang lain bisa pastinya kita bisa gitu, Mas. Iya. Gitu. Nah, kita dari dulu kalau orang bisa pasti kita bisa. Oke, kalau orang lain bisa, kita semua pasti bisa. Kita doain semoga usahanya Mas Riko ya, Dekan Record dan tim ini makin sukses. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Mas Riko. Wow.